كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن Waktu sudah menunjukkan الجنة هي 15.45 ya. المأوى. Mungkin acara akan kita mulai saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini di Seminar Nasional Peradaban Islam ke-17 dengan mengangkat tema Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Islam versus Kapitalis. Nah, ini merupakan tema yang menarik untuk kita bahas semua. Yang alhamdulillah kita senantiasa diberikan kenikmatan juga kesempatan untuk mengikuti acara pada kesempatan sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tidak kita lupa, kita sampaikan, kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, generasi tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada kita sebagai generasi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Seminar Nasional Peradaban Islam ke-17 yang tentunya diselenggarakan oleh HILMI, Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, dengan mengangkat tema tadi yang sudah disampaikan. Namun sebelum memulai pada acara inti, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentunya beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Terlebih dahulu kita akan mulai setelah pembukaan, yaitu dengan kajian bahasa Arab sekitar 15 menit, kemudian akan ada penyampaian informasi dan lain sebagainya oleh keynote speaker, yaitu Bapak Dr. Eka Cahya Prima MT. Selanjutnya adalah acara inti, ya, penyampaian materi oleh narasumber utama kurang lebih 1 jam, yaitu oleh Bapak Dr. Denny Kodrat MPD. Disambung dengan sesi diskusi atau tanya jawab peserta kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian nanti ada closing statement oleh narasumber utama. Dan terakhir adalah pemberian sertifikat penghargaan sekaligus menjadi penutup acara. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, bagi Ibu, Bapak, dan peserta semuanya, jangan lupa untuk kemudian mengisi presensi yang ada di chat box agar nanti bisa terintegrasi dengan untuk sertifikat. Yang kedua, semua peserta bisa ikut submit paper ya di Jurnal Kajian Peradaban Islam. Yang ketiga, tentu akan ada door prize nih bagi Ibu, Bapak, dan peserta semua yang aktif dan memberikan respon positif di kesempatan SNPI ya, Seminar Nasional Peradaban Islam ke edisi ke-17 hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, tentu saya sambung saja kepada acara selanjutnya, yaitu kajian bahasa Arab dasar yang akan yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Faik Najib, yang beliau merupakan mahasiswa Stiba Ar-Raya. Baik, kepada Kang Ahmad Faik Najib, apakah sudah bisa langsung menyampaikan? Baik, nampaknya beliau belum hadir ya. Oleh karena itu akan dialihkan terlebih dahulu sambutan atau penyampaian informasi oleh keynote speaker, yaitu Bapak Dr. Eka Cahya Prima MT. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Ustadz bisa langsung disambung. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah
kita bisa bertemu kembali ya di dalam kegiatan seminar nasional peradaban Islam yang ke-17. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Izinkan saya memberikan gambaran mengenai hal yang sedang hangat begitu ya dalam bidang pendidikan, yaitu adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sejak diluncurkan kebijakan ini di tahun 2020, memang kebijakan ini melakukan berbagai gebrakan ya, terutama mengubah begitu ya beberapa hal terkait dengan manajemen yang ada di sekolah maupun universitas. Kita bisa lihat dalam kebijakan Merdeka Belajar, di mana pelaksanaan begitu ya USBN 2020 dikembalikan kepada pihak sekolah. Kemudian juga 2021 di mana sistem UN ini pada akhirnya diganti gitu ya dengan kebijakan yang kita sebut dengan asesmen kompetensi. Juga pada dasarnya bahwa kebijakan ini dibangun untuk memberikan keleluasaan gitu ya kepada siswa untuk bisa belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya, mampu mengembangkan karakter peserta didik gitu ya, dan juga supaya tidak mengandalkan sistem perankingan di sekolah gitu ya, di mana anak-anak pada akhirnya bersaing gitu ya, untuk menjadi yang terbaik gitu ya di kelasnya gitu ya. Padahal di sini juga ada kompetensi ya, kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang diharapkan begitu ya tercapai ketika proses pembelajaran ini berlangsung di sekolah. Juga kebijakan menteri yang kita bisa lihat bagaimana dilakukannya penyederhanaan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran, juga penerimaan peserta didik baru begitu ya, yang melakukan dengan sistem PPDB gitu ya, melalui jalur afirmasi ya, prestasi, dan juga memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemerintah daerah gitu ya secara khusus untuk menentukan daerah zonasi gitu ya. Nah, tentunya di dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan sisi hal yang positif gitu ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun hal lainnya yang masih menjadi PR gitu ya. Bagaimana kebijakan ini dapat diambil dan memberikan pada intinya mampu mendidik gitu ya siswa atau mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dalam kebijakan Kampus Merdeka, di mana semuanya kalau kita lihat ya mengacu kepada keyword ya, yang lagi ramai ya, bahwa universitas dituntut untuk bisa bersaing di level dunia ya. Ada KS Top 100 World University ya, di mana perguruan tinggi itu di sana ada klasifikasi gitu ya, baik perguruan tinggi satuan kerja maupun PTN layanan umum maupun perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu ya. Semuanya difasilitasi dengan berbagai kegiatan maupun program yang dirancang. Jika kita bisa melihat bahwa mahasiswa pada saat ini bisa mendapatkan keleluasaan untuk belajar setara 40 SKS di luar perguruan tinggi. Selain itu juga beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari prestasi mahasiswa gitu ya, seperti perlombaan gitu ya, pengabdian dan lain sebagainya, itu bisa dikonversi gitu ya, sesuatu hal yang mungkin belum dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa zaman sebelumnya. Nah, bagaimana Islam gitu kan bisa melihat, memandang begitu ya, bahwa di dalam satu sisi
kita ketahui bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, gitu ya. Bahwa dalam Islam pendidikan itu dibangun dalam rangka membentuk kepribadian Islam, gitu ya. Nah, bagaimana ketercapaian, gitu ya, ataupun pengembangan saksiyah atau karakter, gitu ya. Karakter seorang muslim menjadi pribadi yang senantiasa terus dipacu untuk belajar, gitu ya. Ini bisa terbangun, gitu ya, dalam sistem yang ada saat ini, dan bagaimana kita memiliki pandangan yang khas, gitu ya, dalam Islam, terutama bagaimana bisa membangun pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah berbagai persoalan tersebut ya kita akan coba diskusikan dengan salah satu pakar di bidang pendidikan, ada Dr. Denny Kodrat yang insya Allah hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam perspektif Islam dan kapitalis, gitu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan dan silahkan ya bisa menyimak dan memberikan komentar maupun diskusi yang menarik dalam kesempatan kali ini. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kegiatan seminar hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah, barokah, hidayah, gitu ya, dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Atur nuhun, saya kembalikan ke Kang Lukman Karnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas informasi dan beberapa penyampaiannya tadi. Alhamdulillah menambah informasi bagi kita begitu ya, dan pengetahuan bagi kita. Syukron Ustadz. Baik, sesi selanjutnya yaitu kita masuk ke kajian bahasa Arab dasar. Yang ini alhamdulillah akan disampaikan oleh Kang Ahmad Faik, gitu ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya persilakan ke Kang Ahmad. Kang Ahmad, tafadhol. Naam, suaranya jelas? Jelas Ustadz. Ini Naam, bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabatku semua, peserta seminar kali ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua dimanapun antum berada. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembelajaran atau belajar bahasa Arab dasar. Perlu kita ingatkan sebelum kita melanjutkan bahwasannya kita belajar bahasa Arab adalah belajar sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Maka apabila kita dapat menguasainya, maka kita termasuk orang yang mulia juga. Apabila kita dapat menguasai bahasa Arab, maka kita akan menjadi orang yang mulia, karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Sehingga kita katakan kepada teman-teman, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran bahasa Arab, karena sungguhnya bahasa Arab adalah bahasa orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia terdahulu di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya tidak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab apa yang paling mulia di muka bumi ini? Maka jawabannya adalah
kitab Al-Quran dan bahasa apa yang digunakan di dalam Al-Quran? Maka jawabannya adalah bahasa Arab. Ini Ana sedang proses buka kitabnya. Bentar. Tidak bisa screen ya? Hostnya sudah screenshot screen itu ya? Enggak, sudah bisa. Oh, sudah bisa. Nah, ini tapi nah, bismillah walhamdulillah. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Di bab yang pertama, kita telah mengambil beberapa kata. Dengan kata isim isyarah. Isim yang digunakan untuk menunjuk. Hadza, yang artinya adalah ini. Hadza, hadza, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja, meja tulis. Ketahuilah, kenapa maktabun itu menggunakan kata kataba. Kenapa meja tulis itu menggunakan kataba? Karena arti dari maktabun itu adalah tempat menulis. Dan meja tulis itu digunakan untuk menulis. Maka orang Arab menyebutnya dengan maktabun. Ketahuilah, bahasa Arab itu tidak datang hanya intinya bahasa. Akan tetapi semuanya memiliki teori. Semuanya memiliki teori. Kenapa dinamakan maktabun? Kenapa dinamakan maktabun? Karena digunakan untuk menulis. Kita ambil contoh lagi. Kenapa dinamakan sarirun? Sir. Kalau kita mengetahui kata sirron itu artinya rahasia. Sarirun, maka tempat yang di mana di dalamnya itu penuh akan rahasia. Tidak semua orang dapat mengetahuinya. Maka dinamakan sarirun, tempat yang rahasia. Dan ketahuilah, tidak ada ranjang kecuali di tempat yang rahasia, yaitu di kamar, bukan di tempat yang umum. Nah, jadi ketahuilah bahasa Arab. Mengapa di dalam Al-Quranul Karim disebutkan apabila orang mempelajari bahasa Arab dia akan semakin cerdas karena bahasa Arab itu bukan bahasa yang sembarangan, bukan bahasa yang tiba-tiba ada, akan tapi ada asal-usulnya. Dan ketahuilah arti dari kata bahasa Arab bukan dari langsung jadi seperti ini. Seperti kata sariron. Kata sariron itu artinya ranjang, bukan karena inti dari semua kata tersebut artinya ranjang. Akan tetapi sin ada makna tersendiri, ra ada makna tersendiri, ya ada makna tersendiri, dan ra-nya juga ada makna tersendiri. Itulah bahasa Arab. Apabila kita telah memahami bahasa Arab, kita akan semakin merasakan nikmatnya bahasa Arab itu sendiri. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa kaum intelek. Bahasa kaum intelek. Ketahuilah, orang-orang barat itu tidak suka kita belajar bahasa Arab.
tidak suka kita belajar bahasa Arab. Akan tetapi mereka menyuruh anak-anak mereka dan mengajarkan anak-anak mereka untuk belajar bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab akan mengembangkan akal pikiran kita. Bahasa Arab akan mengembangkan akal pikiran kita. Kemudian kita lanjutkan. Apabila kita telah mengetahui bahwasannya hadza adalah isim isyarah, kata yang digunakan untuk menunjuk, maka bagaimana cara kita bertanya? Cara kita bertanya adalah ma hadza, apakah ini? Ahadza, ma hadza, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Ma hadza, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Kalau ini ma hadza, hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Nah. Kemudian ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Naam, hadza baitun. Benar, ini adalah sebuah rumah. Ma hadza, apakah ini? Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Naam, hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Sama halnya dengan yang lainnya. Ma hadza, hadza qamisun. Ini adalah sebuah kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini sebuah sarir atau sebuah ranjang? La, hadza kursiyun. Nah, jadi cara menjawab ketika kita ditanya ahadza sarirun, jika benar kita menjawabnya na'am, hadza sarirun. Kalau salah maka kita mengatakan ahadza sarirun, jawaban kita adalah la, hadza kursiyun. La, tidak, ini adalah sebuah kursi. Apakah ini sebuah ranjang? Tidak, ini adalah sebuah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini sebuah pena, sebuah pena. Ma hadza, hadza najmun. Ini adalah sebuah bintang. Dan ketahuilah, di dalam pembelajaran bahasa Arab, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengulang-ulang mufradat dalam bahasa Arab. Kalau di dalam keyakinan orang Jawa, wiwiting tresno dalaran sangka kulino. Sesuatu apabila ketika kita lakukan secara terus-menerus berulang-ulang, maka kita akan muncul kebiasaan di dalam sesuatu tersebut atau rasa cinta di dalam sesuatu tersebut. Maka dengan kita membiasakan bahasa Arab, lisan kita juga akan mencintai bahasa Arab. Bahkan anak katakan, ketika 2 tahun yang lalu ketika anak pertama kali pulang dari Stiba Ar-Royah, karena di Stiba Ar-Royah itu 100% menggunakan bahasa Arab anak itu lebih lancar dari bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab. Karena kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab. Dan selayaknya bagi kita seorang muslim, bahasa kita adalah bahasa Arab, bahasa persatuan umat Islam, bahasa yang telah disepakati oleh satu alam. Jadi seperti itu. Untuk tamrin, dan kami harapkan untuk para peserta Suaranya terputus, Ustaz. Iya. Suaranya terputus, Ustaz. Mungkin terlempar ya. Ustaz Faik.
Ya, beliau terlempar ya. Tidak ada, suaranya juga hilang. Nah, sudah jelas sekarang? Sudah jelas. Ada lagi, ada. Disambung. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu teman-teman, Ana harapkan untuk bagi para peserta semua agar bisa menghafalkan mufrodat-mufrodat yang telah kita berikan. Ketahuilah bahasa Arab, cara belajarnya itu hampir sama dengan bahasa-bahasa lainnya, yaitu dengan menghafal mufrodat dan membiasakan melafalkan mufrodat itu sendiri. Untuk itu, kita harapkan teman-teman lebih bersemangat di dalam pembelajaran bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa kaum istimewa. Kalau kita memahami bahasa Arab, maka bisa kita pastikan kita adalah orang yang istimewa. Dan bahasa Arab sekarang banyak ditinggalkan oleh ahlinya atau oleh para manusia atau sekelompok manusia yang dahulu menggunakan bahasa Arab secara fasih, dan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah menjadi umat yang menjaga agar bahasa Arab itu tetap tegak sampai akhir zaman nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Dan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sesuai instruksi dari Raisil Jalasah atau moderator. Mungkin cukup sekian dari Ana. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kang Ahmad Faik Najib yang telah memaparkan kajian bahasa Arab dasar. Semoga kita lebih bersemangat gitu ya untuk kemudian mempelajarinya gitu ya, dan juga tadi membiasakannya. Syukran jazakallah khair. Baik, saya langsung saja gitu ya kepada acara inti kita, yaitu narasumber utama kita yang alhamdulillah Bapak Dr. Denny Kodrat MPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau nanti akan menyampaikan gitu ya berkaitan dengan tema Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Islam versus Kapitalis. Nah, ini menarik gitu ya, bagaimana, apa dan kenapa begitu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya sapa dulu Bapak Denny. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Ya. Baik, oleh karena itu saya langsung saja untuk waktu dan kesempatan, dipersilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan pada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul dengan Hilmi untuk mendiskusikan topik terkait dengan merdeka belajar versus pendidikan Islam. Baik, ini saya dikasih waktu berapa lama ini? 1 jam, Ustaz. 1 jam, dengan pertanyaan 1 jam ya. Baik. Jadi saya akan paparkan dulu sebelum nanti saya izin share screen. Sebetulnya saya sudah pernah membahas Merdeka Belajar ini di jurnal yang dikeluarkan oleh Hilmi, ya, di jurnal JKPIS, judulnya Industrial Mindset gitu. Jadi pola pikir industri dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu saya mengambil atau menganggap bahwa tema Merdeka Belajar di sini maksudnya adalah pada program MBKM Pak Nadiem, ya, Pak Nadiem Makarim. Jadi rekan-rekan sekalian, bila kita coba cermati konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditemukan oleh Pak Nadiem, baik dilihat dari statement-statement beliau di media massa maupun juga pernyataan hukum yang ada dalam
standar nasional perguruan tinggi, ya, SNPT begitu, itu bisa kita cermati bahwa Merdeka Belajar itu satu sisi seolah-olah memberikan satu hak kepada mahasiswa, bahwa mahasiswa diberikan hak, ya, haknya atau bisa mengambil haknya untuk pertama dia mengambil studi atau mengambil mata kuliah di luar program studinya tapi masih di lingkup kampus yang sama. Itu bobotnya maksimal kalau akan dikonversikan maksimal 20 SKS, jadi 1 semester. Misalnya mahasiswa dari program studi bahasa Inggris itu boleh mengambil, bila kampusnya ada program studi ekonomi, manajemen misalnya, maka dia bisa mengambil atau dapat mengambil program studi manajemen sebesar maksimal 20 SKS. Jadi mungkin ada, kalau rata-rata SKS-nya 2 SKS, maka bisa mengambil kurang lebih berapa mata kuliah tuh, ya mungkin kurang lebih 10 mata kuliah ya, kurang lebih 1 semester. Itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua, mahasiswa tersebut setelah dia beres mengikuti mengambil mata kuliah di luar prodinya tapi masih lingkup satu universitas, satu kampus, dia bisa mengambil model yang kedua. Model yang kedua, dia bisa mengambil model pembelajaran, ya, yang bisa diambil di luar kampusnya. Itu model pembelajarannya bisa ada sekitar beberapa model, mungkin berapa model ya, 6 model mungkin atau lebih. Jadi model yang pertama misalnya dia ingin kuliah di perguruan tinggi yang lain, boleh perguruan tinggi negeri atau boleh perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi di luar negeri, itu boleh asal diterima. Atau kalau dia tidak memilih itu, dia bisa memilih program-program yang lain, misalnya program kewirausahaan atau program magang atau program KKN atau program kemanusiaan atau program inovasi, ya, program inovasi, sampai kemudian program mengajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Itu dibebaskan. Nah, kebijakan ini pun di dalam sistem PDDikti pun itu difasilitasi. Jadi program MBKM ini di PDDikti di dalam PDDikti itu ada satu menu yang itu bisa secara otomatis atau bisa langsung mengkonversikan. Alhamdulillah. Untuk yang model yang kedua ini minimal 20 SKS, maksimalnya 40 SKS. Jadi bisa setara 1 hingga 2 semester. Jadi total mahasiswa itu boleh atau dapat 3 semester itu mengambil mata kuliah yang bukan bidangnya, gitu. Jadi kalau misalnya tadi mahasiswa ini mahasiswa bahasa Inggris, maka dia 3 semester bisa belajar skill atau kompetensi yang tidak terkait dengan bidang kebahasa Inggrisan. Itu konsep dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan Menteri Pendidikan menggulirkan kebijakan ini? Kalau dilihat dari statement-statementnya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa sampai saat ini pendidikan di perguruan tinggi itu berjarak, gitu. Dia memiliki jarak dengan situasi di lapangan, gitu. Jadi mahasiswa itu dilatih ataupun diberikan berbagai macam perkuliahan, tetapi perkuliahannya berkutat di masalah teori, bukan pada yang bersifat praktek atau praktis atau eksperimen. Makanya salah satu bunyi dalam pedoman MBKM itu adalah dengan mahasiswa mengambil program MBKM ini, maka mahasiswa seolah-olah mendapatkan semacam experiential learning, jadi belajar pengalaman, gitu. Namun tentunya ini bukan tanpa kritik. Kritik yang sekarang sering diungkapkan adalah bahwa dengan program ini maka mahasiswa-mahasiswi yang mengambil jenjang S1 itu nampaknya tidak memiliki atau diduga begitu atau dikhawatirkan tidak memiliki kompetensi yang spesifik di bidangnya. Karena tadi 3 semesternya dia lepas gitu dari bidang yang dia pelajari, yang dia geluti. Begitu. Padahal 3 semester ini
ya cukup lumayan gitu. Kalau misalnya mahasiswa tersebut full dia mengikuti program MBKM, baik itu model yang pertama yang di luar program studinya tapi masih di dalam kampusnya, dan model yang kedua dia mengambil di luar kampusnya, begitu. Nah, tapi program ini pun sebetulnya mengingatkan pada kita konsep dulu tahun 1990-an yang sempat dipopulerkan oleh Wardiman Joyonegoro dengan konsep link and match, ya. Jadi dalam konsep link and match ini fokus menteri pada saat itu adalah bagaimana pendidikan vokasi, jadi lebih spesifik pada pendidikan vokasi, itu mampu menyerap hasil lulusannya. Jadi para lulusan yang mengambil atau lulus atau keluaran dari SMK atau sekolah-sekolah diploma atau yang tadi ya yang vokasi itu, dia ketika dilepas oleh perguruan tingginya atau sekolahnya betul-betul dia ahli di bidang itu sehingga terserap oleh dunia pasar atau dunia usaha, dunia industri gitu, atau istilah lain disebutnya iduka ya. Nah, MBKM ini seolah-olah mengadopsi juga. Cuman perbedaannya kalau link and match itu fokus pada pendidikan vokasi yang memang SMK itu diciptakan untuk menjawab ya kebutuhan-kebutuhan pasar. Nah, sementara untuk MBKM ini seolah-olah semua perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi yang fokusnya di bidang akademik, itu dibawa mengarah kepada yang bersifat vokasi. Gitu. Jadi seolah-olah lulusan universitas yang fokusnya mereka itulah bidang akademik, gitu, keilmuan, itu seolah-olah dia harus memiliki kemampuan sebagaimana mereka-mereka yang belajar di politeknik, misalnya, belajar di akademi, misalnya, yang secara kurikulumnya politeknik atau akademi itu 70% praktek, 30% teori. Nah, ini yang menjadi salah satu bentuk kritik terhadap program MBKM ini. Nah, saya ingin membawa pada hal yang lebih substantif terkait dengan ada aspek atau ada desain industri sebetulnya di balik kebijakan ini. Nah, cuma yang ingin saya coba garis bawahi bahwa terkadang saat kita membahas pendidikan sebagai satu bisnis, ya, itu bawaan kita lebih kepada bahwa pendidikan itu akhirnya mahal, atau pendidikan itu diperjualbelikan, atau pendidikan itu menjadi opsi atau menjadi tawaran bagi orang-orang atau bagi masyarakat yang memiliki elitis gitu ya, kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang mampu gitu. Jika dia punya uang, maka dia bisa menikmati pendidikan yang layak, yang bermutu. Kalau tidak punya uang, ya udah, pendidikannya sederhana. Kadang-kadang kita berpikirnya ke arah itu saat kita membahas industrial mindset atau mindset industri dalam pendidikan. Tapi sebetulnya menurut saya tidak ke arah sana. Nah, ini saya akan coba share screen supaya lebih fokus ya. Baik. Nah, saya berangkat dari ini dulu deh, supaya nanti merunut ya. Jadi kalau kita cermati desain program studi khususnya di perguruan tinggi, kalau di tingkat SMA atau SMK agak-agak mirip lah, mungkin lebih miripnya di SMK ya, di sekolah menengah kejuruan. Tapi kalau di perguruan tinggi, hampir semua program studi, baik itu dia akademi maupun dia vokasi, itu pasti dia harus menetapkan dulu profil lulusan. Gitu. Harus menetapkan dulu profil lulusan. Jadi kita sebut sebagai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Gitu. Dia harus menetapkan dulu dia profil lulusan mau seperti apa. Kalau di pendidikan menengah kita kenal dengan standar kompetensi lulusan. Gitu. Kalau ada di sini yang guru ya, kita mengenal dengan istilah standar kompetensi lulusan. Nah, kalau di perguruan tinggi kita mengenal dengan istilah adanya profil lulusan. Nah, profil lulusan ini bukan hasil ujuk-ujuk, bukan hasil bertanya-tanya pada dukun atau apa, bukan. Tapi ini hasil riset gitu. Jadi program studi melakukan riset, baik itu dia melakukan tracer study, hasil para lulusan dia trace lagi, dia lacak lagi hasil lulusan, kemudian dia juga meminta pendapat atau membuat kuesioner kepada para penggunanya,
Misalnya kalau si A dia bekerja di satu institusi atau satu perusahaan, maka si perguruan tinggi akan menanyakan dengan instrumen-instrumen kuesioner kepada atasannya, gitu. Atasan si lulusan perguruan tinggi itu tentang kemampuannya, apakah dia sesuai dengan bidangnya, ataukah kemudian dia puas tidak dengan kinerja lulusan tersebut, gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian dia akan melihat juga visi lembaganya. Visi lembaganya apa? Karena visi lembaga inilah yang juga menjadi ruh atau pembeda gitu dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan visi lembaga inilah yang juga mempengaruhi ini body of knowledge, ya, body of knowledge, keilmuannya gitu. Dan juga dikompromikan dengan kebutuhan stakeholder. Jadi memang sampai sekarang ini tidak mungkin atau tidak ada, meskipun dia prodinya prodi akademi, dia tidak mungkin melihat kebutuhan atau profil lulusannya hanya semata-mata melihat dari aspek body of knowledge-nya. Dia tetap harus melihat juga dari aspek ini stakeholders-nya butuh tidak. Makanya kita mengenal atau kita lihat secara bersama-sama prodi-prodi yang sedikit mahasiswanya, yaitu ada kemungkinan dia tetap bertahan dengan jumlah yang sedikit atau ditutup. Gitu. Karena melihat dari aspek kenapa dia bisa sedikit jumlah mahasiswanya, karena tidak diserap oleh pasar, karena atau dianggap tidak menarik, atau oleh stakeholders yang mungkinnya tidak dianggap juga tidak dibutuhkan gitu, sehingga para lulusan yang menganggur. Gitu. Makanya kalau kita cek lagi dari keilmuan jurusan-jurusan tertentu sudah mungkin agak susah kita temukan. Misalnya jurusan filsafat itu kayaknya udah agak jarang gitu ya. Tapi kalau jurusan-jurusan yang Islam gitu, itu juga mungkin lebih jarang lagi. Dan akhirnya perguruan tinggi berlomba-lomba membuat prodi-prodi yang seksi gitu, yang diminati oleh pasar. Karena itu pun menjadi salah satu syarat pendirian program studi. Harus ada juga kelayakan pasar, kurang lebih begitu ya. Apalagi kalau perguruan tinggi swasta. Nah, dia akan hati-hati sekali. Makanya kalau perguruan tinggi swasta, silakan saja dicek ya oleh rekan-rekan sekalian. Pasti manajemen itu ada gitu. Biasanya ada manajemen, karena manajemen itu dianggap sebagai prodi yang yang menarik gitu. Dan banyak mahasiswanya, hampir di mana-mana program studi manajemen ini menarik. Tapi kalau program studinya sastra, nah tergantung. Sastra Arab kalau banyak mahasiswa berarti bagus. Tapi kalau sastra Inggris, nah dia agak tengah-tengah. Ya paling satu kelas itu 30 mahasiswa. Tapi kalau sastranya sastra Rusia, sastra Jerman, sastra apalagi Belanda, itu nampaknya udah mulai kurang diminati. Nah, dan ketika sudah kurang diminati, maka si owner atau pimpinan perguruan tinggi dia akan memutuskan apakah tetap dipertahankan ataukah dibubarkan atau dibekukan atau dijual kepada perguruan tinggi yang lain. Biasanya jarang sekali pimpinan yang mempertahankan demi keilmuan, itu jarang. Nah, padahal sebetulnya kalau kita mengacu kepada kembali lagi ya, kalau kita lihat di sini harusnya kan bisa lembaga ya udah dia bermanutnya kepada body of knowledge, tapi ternyata tidak bisa. Faktanya dia harus juga mengkomunikasikan dengan kebutuhan stakeholders ini. Oke, profil lulusan ini dia lulus itu diharapkan dia memiliki capaian pembelajaran dari aspek sikap, kognitif, pengetahuan umum, ya. Muncul ada istilah KKNI ini, deskripsi dan persyaratan KKNI. KKNI itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ada semacam mungkin kalau yang lulusnya 2014 ke sini, kita biasanya ada yang kita sebut dengan ijazah, transkrip, dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah itulah yang menjadi semacam jaminan bentuk KKNI-nya itu, bahwa lulusan kami misalnya dia ada di peringkat 9 atau mungkin peringkat berapa? 6 mungkin ya, 6 kalau dia S1, dia memiliki keahlian A, B, C, D gitu, sesuai dengan deskripsi KKNI. Nah, sebetulnya dari KKNI-nya, dari konsep KKNI-nya sendiri ya, sebetulnya sudah menjadi bukti atau menjadi fakta bahwa bahwa perguruan tinggi atau universitas ini dia menjadi bagian dari satu rangkaian gitu, industri. Nah, ini yang saya sebut dengan pendidikan sebagai industri. Jadi sebetulnya pendidikan sebagai industri itu dalam pemahaman saya bukan semata-mata dia mahal
SPP-nya, begitu ya. Bukan kemudian semata-mata dia seolah-olah diberikan kuota, kalau kuota yang kurang mampu hanya sekian persen, selebihnya dia jual ya. Kalau yang mampu membayar sekian, maka dia akan terpilih begitu dengan konsep ujian mandirinya. Bukan itu saja, tetapi sebetulnya secara lebih makro, secara lebih luas, dia menjadi bagian kecil dari sebuah siklus atau dari sebuah rantai ekonomi, rantai industri. Itu yang disebut pendidikan sebagai industri. Kita coba lihat ya desain di sini. Pemerintah atau negara sebagai sosok yang berkewajiban mendidik masyarakatnya. Bila pemerintah itu memiliki pemahaman atau paradigma bahwa pendidikan itu adalah pertama hak dan yang kedua sebagai peradaban begitu ya, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka ya harus berkewajiban untuk menjalankan pendidikan. Agar apa? Agar masyarakatnya cerdas, gitu. Agar masyarakatnya berpikir, agar masyarakatnya menjadi manusia-manusia yang unggul, yang akan nanti menjalankan roda pemerintahan juga sebetulnya, ya, dan ekonomi dan segala macam. Namun dalam konsep pemerintah yang kapitalistik, maka dia berpikirnya kurang lebih akan begini. Dia akan berpikir bagaimana menumbuhkan ekonomi. Cara menumbuhkan ekonomi yang paling mudah dan paling efektif adalah bagaimana mengundang ini yang di atas, para kapitalis, pemilik modal, atau oligark, atau korporasi nasional bahkan internasional, agar dia mampu memberikan ini investasi. Ya, dia menginvestasikan sejumlah uangnya kepada pemerintah. Itu maka pemerintah bisa mengatur atau melakukan regulasi agar investasi datang, atau dia melakukan deregulasi. Jadi aturan yang mampu mencegah atau mampu menghambat investasi, dia akan coba ganti gitu. Itulah yang kita sebut dengan deregulasi. Atau dia membuat regulasi yang memudahkan investasi, misalnya begitu. Kenapa? Ya karena tadi kalau ada investor yang datang menanam modal, membuka pabrik dan segala macamnya, akan tumbuh laju ekonomi itu. Nah, namun kan tentunya kalau kita lihat di sini, pemerintah, oligarki ini dia membuat pabrik, perusahaan, rumah sakit, dan seterusnya, hotel, wisata, dan segala macamnya. Kalau perusahaan itu dari luar negeri, dari internasional, tidak mungkin mereka menghadirkan atau membawa warga-warganya untuk bekerja di level yang teknis atau yang praktis. Terkecuali mungkin Cina ya, terkecuali Cina gitu. Tapi kalau Eropa nampaknya enggak. Masyarakatnya kalaupun akan dibawa untuk bekerja di bawah di bendera perusahaannya, mungkin dia akan bagi untuk level-level top levelnya mungkin dari sana, dari barat. Tapi ketika sudah masuk di middle level manager atau bahkan levelnya officer yang praktis, itu sudah bukan lagi ranah mereka. Gitu. Ya sudah lagi bukan ranah mereka. Misalnya di perhotelan, mungkin yang akan hadir orang bule di hotel itu level-levelnya mungkin CEO atau levelnya kepala bagian hotel untuk Asia Tenggara gitu. Bertempatnya di Jakarta. Tapi kalau sudah levelnya CEO atau levelnya itu manajer ya atau bagian room manager, itu sudah bukan lagi ranah mereka. Karena tidak efisien bagi mereka untuk menghadirkan orang-orang bule datang ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya standar gaji yang berbeda bila mereka membawa orang-orang bule itu untuk bekerja di perusahaan mereka di Indonesia. Nah, oleh karena itu, secara konsekuensinya, mereka pasti akan membutuhkan ini. Para pekerja-pekerja yang bersifat ya pegawai, yang teknis. Misalnya manajer, staff, marketing, dan segala macam. Dan mereka gaji, dan gajinya ini tentunya akan berhubungan dengan pemerintah. Tentunya seorang kapitalis dengan prinsip, saya mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, tapi saya ingin mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Makanya ketika dia berbicara bagaimana membayar upah, maka dia akan meminta kepada pemerintah agar regulasi tentang upah itu betul-betul meringankan mereka gitu. Makanya muncullah upah minimum provinsi yang jumlahnya ya tergantung daerahnya, tapi rata-rata mungkin di kisaran 2-3 juta, mungkin sampai 4 juta. Tapi bandingkan dengan gaji yang diterima oleh owner-nya gitu. Itu kan berkali-kali lipat. Nah, celakanya di sini. Celakanya
sekolah atau universitas inilah yang menyuplai, ya, yang menyuplai atau stok para pegawai inilah yang berasal dari universitas atau dari sekolah, gitu. Nah sekarang coba kita cek secara bersama-sama. Dari sekian orang yang menjadi miliuner atau yang terkaya di Indonesia, kira-kira berapa persen dari mereka yang lulus dari universitas negeri? Kira-kira. Ada tidak 10%-nya? Ya kan? Padahal yang terkaya di Indonesia itu mungkin cuma berapa orang? Mungkin 10 orang, mungkin 15 orang. Dicek apakah mereka itu lulusannya dari mana? Apakah mereka kayanya itu karena hasil dari studi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ataukah memang dari bapak nenek moyang yang udah kaya raya? Gitu. Kalau kita menggunakan lagi konsep semacam tadi kapitalis yang global, yaitu memang turunan sudah kaya raya dari atasnya. Gitu. Jadi ada yang mereka mau sekolah, ada yang nggak mau sekolah, atau bahkan pendidikan sekolah. Gitu. Nah ini yang terjadi ketimpangan. Nah sayangnya sekolah ini akhirnya menjadi penyuplai tenaga kerja terampil yang pada ujungnya tidak akan mengubah posisi mereka sebagai owner. Gitu. Mereka hanya akan menjadi pegawai yang akan dihisap, tidak hanya dihisap keringat, tetapi juga darahnya. Mungkin rekan-rekan membaca ya satu tulisan cukup menarik tapi menyedihkan itu di dalam satu website ya, cerita tentang seorang wartawan yang dia penasaran dengan kerja sebagai kurir ya, kurir salah satu jasa pengiriman barang. Wartawan ini dia mencoba bekerja di sana, jadi jadi dia ingin membuat sebuah tulisan tapi berdasarkan pengalaman gitu yang lebih empirik ya, yang lebih empirik. Dia bekerja di salah satu perusahaan kurir, tapi saya nggak akan sebutkan namanya. Dia masuk, dan dia bekerja, ternyata pekerjaannya itu kurang lebih begini. Si kurir itu dibayar Rp2.000 per satu paket. Rp2.000 per satu paket. Targetnya, kalau kurir ini ingin mendapatkan bonus, ya maka dia harus mengirimkan 40 paket dalam satu hari. Jadi kalau 40 paket, jadi kalau 2.000 kali 40 paket kan 80.000. Nah, kalau dia ingin dapat bonus tambahan, maka dia harus mengirimkan 40 paket. Jadi dia akan mendapatkan total uang penghasilan hari itu bila dia mampu mengirimkan 40 paket kurang lebih 120.000. Kalau cuma 39 paket, ya berarti 2.000 kali 39 sehari. Pertanyaannya, ini yang dia sebutkan, untuk mengirimkan paket 40 itu, meskipun sudah dibuat zonasinya, wilayahnya, itu bukan hal yang sangat mudah. Apalagi kalau sudah hujan. Dan jarang dikirimkan lebih dari 8 jam, jarang. Itu bisa lebih. Dan masalahnya ada batas waktunya. Jadi kalau sudah lewat jam 12 malam, itu ya udah, sistem akan tertutup. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan paket itu. 40 paket itu. Itu baru paket yang reguler. Belum kalau dia harus berhadapan dengan paket yang sudah mau habis masa ininya, deadline-nya. Belum lagi paket yang COD, yang harus mungkin bertengkar dengan pembelinya gitu. Atau saat dia tiba, pembelinya sudah keburu pulang dari kantornya. Dan segala macam pernak-perniknya lagi. Sehingga dia menyebutkan begini, bila Anda masih mampu galau, dia bilang begini, jika Anda masih mampu galau, atau jika Anda masih sempat galau, maka Anda lebih beruntung dari saya. Dia bilang begitu. Karena saya sudah nggak sempat galau, karena saya pulang ke rumah langsung tidur. Gitu. Bayangkan ungkapan itu menunjukkan bahwa setiap hari ke harinya itu dihabiskan waktunya untuk bekerja dan diperas keringat sedemikian rupa dengan upah yang kurang lebih ya itu 180.000 itu per hari. Sementara ownernya, pemilik dari perusahaan itu, saya pikir meskipun mungkin dia hanya mengambil misalnya Rp500 atau mungkin sekian rupiah gitu, tapi dikalikan dengan sejumlah paket, wah mungkin bisa jadi ratusan juta gitu. Dan ini pula yang bisa kita potret dari misalnya aplikasi-aplikasi ojek misalnya. Siapakah pemilik ojek misalnya ojek online yang ada sekarang? Apakah dia lulusan perguruan tinggi negeri ataukah dia lulusan yang memang memiliki uang sehingga dia bisa sekolah
di Harvard University sana gitu. Nah, inilah yang menjadi potret sebetulnya bahwa ini tadi ya kurang lebihnya begitu, bahwa sekolah universitas ini menjadi salah satu ya salah satu sekrup kecil dari sebuah bisnis ya, industri di Indonesia gitu. Oleh karena itu program MBKM ini seolah-olah menunjukkan atau memfasilitasi para mahasiswa agar dia ya siap-siap menjadi pekerja gitu. Siap-siap menjadi pekerja. Dan memang menjadi pekerja. Ya, meskipun digembar-gemborkannya ya harus wirausaha, harus ini dan harus itu. Padahal pada dasarnya problemnya ketika seorang wirausaha dia akan dihadapkan lagi dengan perusahaan-perusahaan besar, sementara negara tidak hadir untuk melindungi mahasiswa-mahasiswi yang berupaya untuk berwirausaha. Ya, UMKM misalnya ya agak sulit untuk bisa bertumbuh karena tadi dia dihadapkan dengan dengan kompetisi yang sesama UKM yang jumlahnya banyak. Tambah lagi ketika dia dia tumbuh sedikit, dia akan berhadapan dengan perusahaan yang lebih besar gitu, yang lebih efisien, yang lebih kuat pemodalannya. Nah, ini kurang lebih desain industri ya, desain pendidikan dalam mindset industri. Nah, muncul pertanyaan. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan desain pendidikan Islam? Ya. Jadi problemnya sebetulnya atau isunya adalah terkait dengan negara, dengan pemerintah. Jadi bagaimana negara atau pemerintah itu melihat pendidikan itu. Gitu. Jadi akar masalahnya adalah bagaimana cara pandang. Gitu. Jadi yang membedakan sebuah negara sekuler dengan negara Islam, atau yang membedakan sebuah negara kapitalis dengan negara Islam, itu cara pandangnya. Cara pandang negara melihat fakta tentang pendidikan itu. Apakah pendidikan itu memang untuk menyuplai tenaga-tenaga terampil yang murah untuk kepentingan bisnis, industri, kapitalis, ataukah pendidikan itu memang digunakan untuk menciptakan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, yang memiliki mengetahui bagaimana dia sebagai hambanya terhadap Tuhannya gitu. Kan ini yang harus dijawab dulu. Makanya dalam cara pandang Islam, seseorang yang dia masuk dalam level-level pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dia dari SD lulusan SMP, SMP lulus ke SMA, SMA ke sarjana, S1, kemudian lulus lagi ke magister, lulus lagi ke doktor. Pertanyaannya sederhana untuk mengecek sukses tidaknya pendidikan. Bila seorang doktor itu lebih soleh daripada seorang magister, maka pendidikannya berhasil. Itu kan konsep pendidikan Islam. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi gelarnya itu, harusnya dia semakin merasa bodoh dan sekaligus semakin takut kepada Sang Pencipta. Karena semua itu akan dia minta tanggung jawaban gitu. Bukan sebaliknya. Bukan makin tinggi makin sombong gitu, makin tinggi makin angkuh. Nah, itu bukan ciri dari pendidikan Islam. Ini baik lagi pada cara berpikir ataupun cara pandang dari sebuah negara terhadap pendidikan. Nah, kalau kita melihat lagi bagaimana Islam dan juga para nabi dari sejak Nabi Adam begitu hingga Nabi Muhammad SAW, memang pendidikan itu adalah sebagai ruh, dia sebagai dia sebagai nadi, dia sebagai darah dari peradaban manusia. Karena sesungguhnya hakikat para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad, itu mendidik umatnya, kan begitu? Itu mendidik umatnya. Bukan kemudian membiarkan manusia itu silakan aja tanpa didik, tidak, tapi dididik umatnya. Makanya Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah pertama kali di Mekah, yang beliau lakukan kan berdakwah, mengumpulkan rekan-rekan di inner circle-nya, lalu menjadikan Darul Arqam sebagai tempat untuk mendidik mereka, begitu. Dan itu terus menjadi tradisi, sehingga karakter yang Rasulullah SAW berikan itu tertemplate gitu seolah-olah, ya. Jadi template terhadap para sahabat-sahabat yang lain. Jadi template-nya itu ada di Abu Bakar As-Siddiq dengan karakternya yang luar biasa. Kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, itu template dari Rasulullah SAW. Dan itu bentuk pendidikan. Gitu.
Ya dulu memang tidak ada universitas namanya, tapi itu hakikatnya adalah pendidikan. Dan itu terus dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain. Sehingga tradisi dan juga DNA dari seorang muslim sesungguhnya adalah mendidik. Makanya saya membuat buku juga, itu ada judul bukunya ada di bawah ya. Cuman judul bukunya, saya menuliskan judul bukunya itu, seluruh tempat adalah sekolah. Dan semua kita adalah pendidik. Gitu. Semua tempat adalah sekolah dan semua kita adalah pendidik. Jadi kita tidak bisa membatasi pendidikan itu hanya sebatas sekolah, universitas yang itu akhirnya mendidik para calon-calon pekerja yang dibayar rendah dan diisap darah-darahnya. Tapi tadi gagal dalam mendidik orang-orang yang memiliki cara pandang yang unik gitu. Gagal mendidik para sosok-sosok negarawan. Kan begitu. Harusnya yang didik itu adalah negarawan, itu harus, dan itu merupakan fungsi dari pendidikan. Gitu. Ya. Baik, saya balik lagi ke ke gambar ini. Jadi ini tadi, negara bagaimana melihat cara pandang terhadap pendidikan, gitu. Nah, mungkin ke depan atau barangkali pada zaman khilafah setelah Rasulullah SAW, kemudian khilafah Umayyah, Abbasiyah itu mulai berdiri, ya, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, ya, muncullah seperti Al-Azhar Kairo, bahkan itu salah satu sekolah tertua ya dalam peradaban manusia, gitu. Dan sekolah-sekolah lainnya. Tapi ciri khasnya sama, dia mendidik mereka, para syekh-syekh, para ulama-ulama besar, imam mazhab, bahkan sekali berimam Ghazali pun dia adalah seorang pendidik, gitu. Nah, tujuannya ya ini tadi, template seperti para sahabat dulu. Dia akan menjadi ulama, menjadi sosok yang pencari ilmu, sesosok pembelajar. Karena ini DNA-nya DNA begini, DNA ulama, pencari ilmu, pembelajar, mengembangkan dakwah. Dan itulah sesungguhnya DNA kita sebagai muslim. Gitu. Jadi dunia itu udah nggak penting gitu sebetulnya. Karena pasti sudah akan datang sendiri. Gitu. Nah, saya teringat ada ini kitab cukup baik ya, bagus bukan cukup baik. Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali. Jadi saya terpukau gitu ketika beliau menegaskan begini. Dalam benak kita, kalau kita ditanya apa kewajiban kita sebagai muslim, sebagai manusia, umumnya kita akan menjawab, oh kita beribadah kan gitu. Tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kan begitu. Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah begitu. Ternyata Imam Al-Ghazali menyebutkan ada dua hal kewajiban utama manusia. Pertama jelas ibadah tadi ya. Dan yang kedua yang sering kita lupakan adalah mencari ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Jadi mencari ilmu dan beribadah itu dua kewajiban yang tidak bisa dilepaskan kita sebagai manusia. Karena apa? Karena Allah sendiri pun sangat menghargai ilmu gitu. Makanya ilmu itu selalu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur ya, sebagai cahaya gitu. Bahkan orang-orang yang berilmu pun oleh Allah pun banyak dipredikati sebagai manusia-manusia yang pewaris nabi begitu. Ya, bahkan ada satu hadis menyebutkan tidurnya orang berilmu itu jauh lebih mulia gitu kan daripada beribadahnya orang-orang bodoh, kan kurang lebih begitu. Jadi betapa ilmu itu menjadi satu hal yang sangat penting, dan itu menjadi karakter DNA dari cara pandang seorang muslim dan juga cara pandang negara yang dia menggunakan perspektif Islam gitu ketika melihat pendidikan itu. Ya. Nah, baik, kita lihat lagi gambarnya ini. Oke. Nah, tetapi ketika tadi ada ulama, pencari ilmu, pengembang dakwah, nah negara pun dia tahu kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Misalnya masyarakat, gimana nih masyarakat misalnya terkena penyakit, terkena pandemi, atau kemudian strategi untuk berperang, kemudian mungkin tentang budayanya, dengan sains dan teknologinya. Nah, negara pun dia akan menggunakan kurikulumnya juga untuk menciptakan atau mampu menghasilkan manusia-manusia yang juga mampu atau yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Makanya sebetulnya konsep multiple intelligence itu sangat mungkin dan memang pernah hadir gitu di saat manusia muslim ini ada gitu. Ya, multiple intelligence itu.
sosok seorang Imam Al-Ghazali misalnya, beliau tidak hanya terkenal sebagai seorang ulama, tapi beliau terkenal juga sebagai seorang penyair. Beliau juga terkenal sebagai jihad juga gitu, ya, Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i juga begitu. Imam yang lain juga begitu. Jadi dia memiliki karakter yang tadi sebenarnya kalau manusia dia sudah memiliki karakter mencari ilmu apapun kalau dia mau pelajari dengan teliti, dengan detail, ada fasilitasnya, insya Allah pasti bisa. Ya jangan manusia, ya. Monyet aja kan diajarin untuk kayak sholat gitu terus kan, bisa kan, di tengah jalan kemudian disuruh sholat kan bisa, apalagi manusia, gitu. Nah ini yang hilang sebetulnya dalam konsep pendidikan kita, ya, yang hilang dalam konsep pendidikan kita. Baik, oke. Nah, terakhir di bagian ini, ya, ini semualah yang akan menumbuhkan peradaban. Jadi konsep peradaban itu kan dari kata adab ya, dari kata adab peradaban itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebutnya civilization, tapi kalau di bahasa Indonesia dia diserap dari bahasa Arab, dari kata adab. Ini tadi yang mengajar bahasa Arab mungkin lebih paham ya, bagaimana konsep kata adab itu sendiri. Makanya saya setuju memang betul bahasa Arab itu dia pasti ada konsep-konsepnya dari setiap katanya itu, dan makanya kosakata bahasa Arab memang paling banyak gitu. Paling banyak. Saya kebetulan di bidang bahasa Inggris ya. Nah, di bidang bahasa Indonesia memang sering banyak menyerap. Dia menyerap dari bahasa Inggris, dia juga menyerap dari bahasa Arab. Cuma kalau kita lihat lagi kata serapan, kata peradaban, kata adab itu, sebetulnya yang ingin dimunculkan adalah manusia-manusia yang mulia tadi. Yang dia tahu bagaimana konsep dia hidup, ya, dia juga tahu bahwa konsep hidupnya ini pun pasti berbeda dengan konsep hidupnya negara lain yang kapitalis, yang sekuler. Gitu. Dia akan melihat bahwa hidup yang sekali ini di dunia itu harus bernilai, harus mampu menciptakan generasi-generasi berikutnya yang lebih kuat, sehingga ketika dia nanti meninggalkan dunia ini, ada amal jariah yang dia dapat, satu, yang itu amal jariah itu mudah-mudahan bisa menyelamatkan dia di yaumil akhir kelak. Yang kedua, dia mampu menciptakan para penerus-penerus lagi. Karena apa? Karena misi besar kita sebagai Muslim, bagaimana membawa Islam sebagai rahmatan yang alami. Gitu. Jadi konsepnya itu konsep besar, gitu, bukan konsep receh yang, aduh gimana ya nanti saya masuk kerja atau enggak, atau gimana nanti saya lulus atau enggak. Itu mah konsep yang sangat remeh-temeh gitu. Tapi konsep seorang Muslim itu yang besar, melihat dunia gitu. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan buat kita semua, ya, untuk mampu menghadirkan lagi atau mampu mungkin mengkaji lagi bagaimana konsep besar dari pendidikan Islam. Kesimpulannya nanti barangkali bisa ada diskusi terkait dengan judul tadi, ya, antara MBKM versus dengan pendidikan Islam. Maka saya ingin katakan bahwa produk apapun yang dibuat oleh pemerintah, entah dia namanya link and match atau MBKM atau apapun, sebetulnya intinya satu. Bagaimana konsep human capital itu yang digunakan. Bagaimana output pendidikan, ya, yang terampil itu bisa menguntungkan bagi para pemilik modal gitu, pemilik pasar. Karena kalau misalnya dia melihat warganya tidak terampil, yang rugi mereka karena tidak efisien. Nah, makanya mereka sangat betul-betul untuk menyeriusi, ya, membuat kurikulum-kurikulum yang bisa membuat mereka menjadi tenaga terampil agar bisnisnya itu bisa terjaga gitu. Cuma persoalannya yang ini mungkin perlu kita cek bersama-sama. Adakah atau dapatkah kita yang lulusan perguruan tinggi ini mampu menjadi owner gitu, mampu mengambil alih kedudukan owner para kapitalis itu? Maka jawabannya tidak. Menurut saya tidak. Jadi karena tadi itu konsep dasarnya yang menjadi para oligarki atau yang menjadi bos dalam perusahaan yang besar, dia tidak tercipta oleh hasil pendidikan, gitu. Tapi dia diciptakan oleh satu keluarga yang memang menguasai peradaban atau menguasai dunia. Silakan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian cek, ya, misalnya pemilik Chevron, ke belakangnya siapa, nanti akan nyambung lagi dengan kapitalisnya Amerika Serikat. Akan nanti masuk lagi ke George Washington pendiri. Jadi berputar di situ, gitu. Berputar di situ. Ya, kalaupun ada 1-2 orang yang mungkin itu hanyalah cerita saja atau kasus saja, tapi secara umum ya tadi lulusan yang jumlahnya banyak diserap
di pasar, kemudian mereka bekerja terus sampai kemudian pensiun, udah pensiun selesai. Baik, itu saja pengantarnya. Mudah-mudahan mampu memicu diskusi pada sore hari ini. Ya, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Bapak Denny Kodrat ya yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa. Tadi beberapa informasi, beberapa pandangan juga gitu ya berkaitan dengan Merdeka Belajar ini. Nah, saya pribadi menangkap bahwa penting bagaimana cara pandang negara itu terhadap pendidikan itu sendiri gitu. Kalau cara pandang negara itu dengan menggunakan konsep sekuler, maka ya tadi sudah diinformasikan ya memfasilitasi menjadi para pekerja begitu ya kurang lebih. Dan tadi ketika negara menggunakan cara pandang Islam, tentu ini bukan hanya sekedar menghasilkan pekerja seperti itu ya, tapi lebih mulia tujuannya begitu. Dengan mendidik menjadi pencipta ilmu, kemudian menjadi ulama, menjadi kepribadiannya Islam gitu ya, dan juga menjadikan ya seorang ahli yang itu dibutuhkan, yang dibutuhkan gitu baik oleh negara maupun masyarakat. Tentu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukti ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran jazakallah Ustaz, sekali lagi sangat bermanfaat dan tentu semoga kita bisa memahami begitu ya. Dan juga menyampaikan juga ke yang lain begitu ya. Begitu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya atau tanya jawab bagi teman-teman peserta, Ibu Bapak dan semuanya yang ingin bertanya, boleh silakan sampaikan di kolom chat begitu ya atau mungkin bisa raise hand. Oke. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin akan saya bacakan gitu ya, nanti bisa langsung dijawab. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Elida Novita. Ingin bertanya, apakah dengan kondisi sistem pendidikan seperti sekarang ini tidak mungkin mewujudkan multiple intelligence seperti dulu di masa peradaban Islam? Dan apakah istilah multiple intelligence ini sama dengan polimet Islam seperti Al-Biruni atau ilmuwan Islam lainnya? Itu Ustaz untuk pertanyaan pertama. Boleh silakan langsung untuk dijawab. Ya, kalau berbicara mungkinkah iya, mungkin tidak ya, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Ya, kalau berbicara mungkin ya. Jadi saya tidak mau menjudge gitu. Wah, mungkin. Karena faktanya juga ada yang multiple intelligence. Tetapi masalahnya apakah terfasilitasi di kurikulum ataukah tidak? Ini yang menjadi persoalan. Masalahnya itu terfasilitasi ataukah tidak. Faktanya kurikulum di Indonesia mendesain untuk menjadi spesialis gitu. Mendesain untuk menjadi spesialis. Bukan berarti spesialis itu jelek ya. Namun potensi-potensi yang lain itu tidak bisa juga ditumbuhkan gitu. Ya, misalnya dan masyarakat pun akhirnya menganggap kepada spesialisasi juga masyarakat itu. Misalnya gini. Seorang muslim yang dia menjadi dokter, kemudian dokter dan dia dosen ya, dosen lalu juga dokter, lalu dia bergelar profesor. Kemudian dia menjadi penceramah di masjid, hafal hadis, hafal Quran. Pertanyaannya atau umumnya masyarakat itu akan, wah luar biasa, pasti begitu. Dia tuh dokter loh, tapi kok tahu Islam ya? Kan begitu ya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita memang umumnya termindset bahwa ya dokter itu taunya nyuntik gitu, ngasih obat, nyuntik, ngoperasi, selesai. Bukan ngomongin Islam. Islam itu urusannya yang di santri-santri, yang di pesantren, kan begitu. Menunjukkan spesialisasi. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi gini, Prof, mangga Prof, doa. Aduh, maaf, saya mah profesor bidang kedokteran, bukan kiai, agak begitu. Itu juga ada gitu. Padahal tadi kalau kita kembali lagi pada konsep dasar Islam, seharusnya yang muncul itu bukan profesornya, bukan dokternya, tapi muslimnya. Gitu. Bukan muslimnya. Contohnya ya saya muslim yang kebetulan menjadi dokter. Saya muslim yang kebetulan menjadi jenderal. Saya muslim yang kebetulan menjadi, kan begitu. Jadi muslim yang harusnya menjadi kekuatan. Sehingga
ditanya apapun kalau tentang Islam harusnya dia lebih faqih, lebih paham. Baru kemudian yang lain-lain. Nah ini yang tidak terfasilitasi. Karena sejak dari awal, dari SMA sendiri langsung kan, mau masuk IPA atau IPS, itu udah langsung tersentral, langsung sudah terbagi gitu. Perguruan tinggi apa lagi? Kalau yang IPS tidak boleh masuk ke IPA. Tapi nggak konsisten. Kenapa yang ke IPA bisa ke IPS kan begitu? Ya, kan aneh juga gitu. Adakah makanya kan dulu sempat tahun 90-an kan perdebatan, otak itu dua loh, otak kanan dan kiri. Kalau IPS itu otaknya otak kanan. Kalau IPA otaknya otak kiri. Itu otak yang stroke di mana? Yang stroke otak kanannya nggak jalan, ini stroke gitu. Otak. Jadi bahwa kemudian ada yang dominan, ya, tapi sebetulnya tidak begitu juga. Nah, teori tahun 2000-an muncul lagi, teori yang mengatakan ada loh otak bagian tengah, nah, gitu. Muncul lagi Howard Gardner dengan multiple intelligence yang seolah menghapus ya semua konsep-konsep tentang otak itu, tentang otak gitu dengan adanya konsep Gardner itu. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya apakah mungkin, sebenarnya mungkin, cuman masalahnya dia tidak terfasilitasi oleh kurikulum. Sehingga akhirnya yang terjadi ya pertumbuhannya atau perkembangan terhadap multi intelligence-nya tidak akan seoptimal bila negara memfasilitasi itu. Sebagai contoh misalnya rekan-rekan yang berkumpul di sini mungkin dari berbagai macam bidang, ya, yang tidak ada kaitan dengan bahasa Arab, tiba-tiba diajarkan bahasa Arab dan bisa. Padahal mungkin di sini ada yang dari perawat, mungkin ada mahasiswa ekonomi, ya, atau mungkin ada mahasiswa yang lain, tiba-tiba bisa bahasa Arab, kan aneh gitu, kan aneh. Padahal itu hal yang biasa sebetulnya, ya, dalam konteks multiple intelligence. Begitu, barangkali mudah-mudahan menjawab. Baik, Ustaz, sangat luar biasa ya tadi. Jadi masalahnya terfasilitasi atau tidak, dan faktanya di lapangan hari ini itu tidak terfasilitasi secara optimal, gitu, belum terfasilitasi secara optimal. Baik, disambung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Kang Abdul Aziz Wiatmoko sudah raise hand ya. Silakan Kang Abdul, mungkin disampaikan saja pertanyaannya langsung secara singkat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya izin bertanya untuk tadi bahwasanya telah dikatakan bahwasanya Islam memandang pendidikan itu kita semua adalah pendidik ya, dan dimanapun kita adalah dalam proses mendidik. Lalu yang saya bingungkan di sini ialah jika memang begitu konsepnya, lalu di mana letak peran pendidik atau peran ulama atau peran pengajar di dalam Islam itu? Jika memang semua diratakan menjadi pendidik. Dan yang kedua ialah MBKM ini adalah saya memandangnya adalah turunan dari kebijakan negara kapitalis yang memiliki ideologi kapitalis. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, hampir rata-rata di dunia ini memilih ideologi kapitalis, tapi tidak memiliki kebijakan yang sama. Gitu. Lalu apa yang menyebabkan negara Indonesia memilih kebijakan MBKM ini sebagai solusi yang diterapkan kepada dunia kampus gitu? Ya, cukup itu. Ustadz Jenny Kodrat, mohon jawabannya. Baik, terima kasih Kang Abdul. Silakan bisa langsung dijawab Bapak. Baik, ya kita pendidik, ya. Saya menggunakan istilah pendidik karena tugas kita mendidik umat gitu. Dakwah itu kewajiban kita semua. Saat kita akil balik itu kewajiban dakwah itu, menyeru itu, sekaligus mendidik itu melekat pada diri kita. Persoalannya ada yang sudah siap karena dididik oleh orang tuanya sejak dini dengan berbagai macam ilmu-ilmu keislaman, ya. Ada yang nggak siap karena bablas begitu. Ini persoalannya. Padahal misalnya kewajiban dakwah itu, kewajiban mendidik itu Allah tegaskan dalam banyak ayat. Misalnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya ulaika humul muflihun. Itu kata amar nahi munkar. Atau kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan seterusnya. Atau man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi dan seterusnya. Jadi itu melekat gitu. Dan itu sama dengan
kewajiban aqimus shalawatu zakat sama. Nah, itu kan sebenarnya pendidik itu. Mendidik bagaimana, karena dakwah itu kan bukan semata-mata ini salah ini benar, tapi bagaimana mampu mengubah cara pandang, cara berpikir. Dan fungsi seorang pendidik sejatinya adalah mengubah cara pandang, cara berpikir dari siswanya, dari muridnya, dari siapapun itu. Jadi sebetulnya konsep Islam ini ya konsep yang begitu, yang mendidik gitu. Nah, peran ulama itu ya dia harus menciptakan banyak para pendidik-pendidiknya itu. Makanya para ulama itu penting. Makanya bayangkan kalau ulama ini tidak ada para ulama, ya udah jalur keilmuan mati gitu. Makanya ini menjadi satu hal yang penting juga bagi kita untuk meneruskan ulama-ulama tersebut. Nah, terus pertanyaan kedua, terkait dengan kapitalisme, kenapa kita memilih kapitalisme? Ini saya melihat memang politik gitu. Jadi bagaimana pihak, kan gini ya, kurikulum gitu, termasuk regulasi itu kan politik sebetulnya. Politik di bidang pendidikan. Nah, kebetulan politik yang diambil oleh Indonesia adalah politik yang kapitalisme tadi. Pertanyaannya, apakah itu diyakini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan? Ya tergantung si pemegang kebijakan. Ya mungkin pemegang kebijakan memandang bahwa cara inilah yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tinggal kita uji apakah betul mampu menyelesaikan atau tidak. Menurut saya sampai saat ini belum mampu menyelesaikan. Pengangguran tetap banyak, ya. Orang bahkan yang akses terhadap pendidikan pun itu berapa persen sih gitu? Mungkin hanya 50% gitu, kurang lebih. Itu baru di level SD. Mungkin SD itu dengan wajib SD SMP dengan wajib belajar itu mungkin udah di angka 90%. Tapi ketika sudah masuk perguruan tinggi itu drop hanya mungkin 1 atau 2%. S2 S3 0,sekian persen. Padahal bisa jadi setiap orang tuh mampu untuk berkuliah. Kendalanya urusan di keuangan. Ini yang jadi ini yang menjadi PR mungkin ya. Itu barangkali benar-benar menjawab ya Kang Abdul. Terima kasih. Syukran. Ya, bagaimana Kang Abdul? Apakah sekiranya terjawab tadi? Insya Allah sudah, Kang. Ya, Pertemuan. baik. Ya, sama-sama. Baik Ustadz, dilanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Kurjono. Mengapa MKBM yang selama ini diungkap belum mengantisipasi KI1 dalam RPP 2013? Nah, itu mengapa Ustadz? Silakan. KI1 itu sikap spiritual ya. Nah, sikap spiritual. Baik, kenapa tidak mengungkap ke sikap spiritual? Memang gimana ya saya menjawabnya? Cuma begini, di dalam kurikulum 13 itu yang terbaru memang ada istilah KI1. KI1 itu sikap spiritual, KI2 itu sikap sikap emosional ya. Kemudian KI3 itu Pengetahuan, Pak, yang kedua. Pengetahuan. KI3 pengetahuan, Pak. KI4 keterampilan. Keterampilan, ya. Nah, KI2-nya itu attitude atau afektif ya, KI2-nya itu. Kalau KI1 spiritual ya. Yang diungkap kebanyakan adalah kompetensi saja. Ya, betul. Betul. Nah, kalau kita lihat memang di dalam struktur kurikulumnya dalam hal penilaian memang nggak pernah dinilai. Jadi untuk menilai KI1 itu ini jadi problem gitu untuk menilainya. Makanya penilaiannya akhirnya melalui observasi atau bahkan dari angket dari orang tuanya gitu. Tapi kan akhirnya berujung di dokumen saja bahwa dia memiliki kompetensinya baik, sangat baik atau cukup. Tidak kemudian membawa pada fakta. Faktanya apakah itu soleh atau tidak gitu. Nah, betul itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sementara MBKM itu real pada KI3 dan KI4. Bahkan KI4 lebih fokus kepada keterampilan. Itu. Aspek pengetahuan malah sekarang tadi, makanya banyak kritik juga. Ini nanti kalau anak-anak sarjana 3 semester, dia ada di luar bidang ilmunya, atau nanti dikhawatirkan gimana? Dia nggak ahli di bidangnya itu. Nah, ada khawatir seperti itu. Apalagi masalah yang bersifat KI1. Jadi perguruan tinggi kan agama hanya tetap 2 SKS gitu. Dan bahkan beberapa tempat agama ini dimodulkan. Jadi hanya beberapa kali udah gitu selesai.
hanya menjadi mata kuliah pelengkap lah. Nah ini yang memang menjadi persoalan. Cuma kalau kita lihat dari fokus MBKM, dia fokusnya kepada link and match tadi. Gitu Pak. Mudah-mudahan menjawab. Gini Pak, kalau kita lihat dari tujuan pendidikan nasional, yang pertama itu iman takwa Pak. Tetapi ternyata itu tidak diantisipasi dalam MBKM. Kebanyakannya adalah bagaimana mempersiapkan, seperti kata Bapak tadi, mempersiapkan pekerja-pekerja. Bahkan yang lebih tinggi dari pekerja menjadi berwirausaha pun tidak. Gitu ya. Kebanyakan menjadi mempersiapkan pekerja-pekerja, dan pada ujungnya adalah untuk memfasilitasi para kapitalis. Gitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bapak Kurjono. Oke, saya sambung saja ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Haidar Rizkullah. Sejauh ini sistem MBKM ini masih jadi hal yang membingungkan bagi semua PT. Artinya ada ketidakjelasan. Apakah sistem ini akan bisa mencapai target kapitalis? Nah, itu bagaimana, Ustaz? Silakan langsung dijawab. Ya, saya bukan skeptis, tapi sebagai seorang ilmuwan seharusnya kita skeptis ya. Dengan skeptis itu kita dituntut untuk membuktikan rasa skeptis kitanya itu dengan berbagai macam riset gitu ya. Nah, saya skeptisnya itu karena desain pendidikan kita dari dulu bagaimana menstop pasar dengan lulusan-lulusan ya, sebagai bagian dari ekonomi tadi, maka MBKM memang mendesain ke arah sana. Makanya di MBKM itu ada semacam bantuan, jadi bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi yang 1.000 orang mahasiswanya ikut program MBKM itu bisa mendapatkan bantuan ratusan juta. Jadi seolah dituntut untuk mendekatkan diri dengan perusahaan atau dengan ya tadi wirausaha dan segala macam. Jadi seolah ada hidden agenda. Saya akhirnya melihat bahwa ini akhirnya seolah menciptakan mahasiswa yang sebagai pekerja gitu. Sebagai pekerja, misalnya dia magang di satu perusahaan. Berarti kan kalau magang di perusahaan, berarti dia dididik langsung oleh perusahaan itu. Dididik langsung. Jadi tanpa dia harus nanti setelah lulus bekerja di sana, dia sudah punya semacam mental yang dia dapat dari program MBKM itu. Sementara idealisme yang ada itu hanya bisa hanya bisa dilindungi di kampus sebetulnya. Jadi idealisme yang sekarang relatif masih bertahan itu hanya ada di kampus. Idealisme itu. Kalau sudah masuk di ranah yang lebih praktis, idealisme halal haram, hitam putih itu sudah nggak ada. Sudah bercampur dengan abu-abu dan segala macam. Ini seolah-olah masyarakat mahasiswa itu dikecemplungin gitu, didorong untuk dia mengetahui hal yang bersifat abu-abu tadi. Jadi memang konsepnya ada yang menyebutkan begitu. Sekarang ini ada samudra luas masyarakat, dunia usaha, dunia industri, mahasiswa itu dipaksa untuk menyebur di sana. Tapi ada satu hal lagi yang ini mungkin kita menjadi lupa gitu ya. Dari fungsi mahasiswa itu sendiri. Kita kehilangan mahasiswa sebagai agent of change. Karena mereka akhirnya disibukkan dengan aktivitas MBKM ini. Sehingga mereka tidak lagi kritis membaca berita, tidak lagi cukup punya sifat peka terhadap kondisi yang ada terjadi sekarang. Mereka pun juga tidak mampu mengkritik ya, pemerintah penguasa sebagaimana dulu yang dilulukan tentang mahasiswa ini. Padahal mereka adalah calon-calon pengganti gitu. Yang hanya rentang waktunya 5-10 tahun mereka akan menggantikan posisi para pimpinan sekarang. Nah, bisa dibayangkan kalaulah mahasiswa sekarang akhirnya disulap menjadi mereka-mereka yang hanya sebatas menjadi pekerja, ya sudah perubahan agak sulit gitu untuk ada lagi dari kampus gitu, dari mahasiswa. Ini yang memang menjadi kekhawatiran kita semua. Padahal dulu itu tahun-tahun 90-an itu mahasiswa menjadi penyemaian kader-kader gitu. Penyemaian orang-orang yang mampu meneruskan perubahan-perubahan itu. Nah, ini nampaknya dengan program ini bisa dikurangi gitu ya, begitu. Begitu kurang lebih gitu. Mudah-mudahan ini bisa juga menjawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga mungkin terjawab ya. Dan mungkin kalau ada kekurangan bisa langsung tindak lanjuti di grup. Oke,
Baik, berhubung masih ada waktu, saya mungkin sambung ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini masih berkaitan dengan multi intelligence. Hanya mungkin ini pertanyaan lebih ke bagaimana upaya melahirkan pembelajar yang dia itu memiliki supaya dia itu memiliki multi intelligence gitu kan. Di tengah sistem sekuler seperti sekarang ini. Lebih kepada langkah atau cara-cara melahirkan pembelajaran yang multi intelligence itu seperti apa, Ustaz? Ya, kan begini ya, sebetulnya manusia ini Allah ciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk. Allah ciptakan potensi akal itu dengan berbagai macam kelebihannya, gitu. Ini yang harus kita pegang. Jadi standar Allah itu tidak bisa disamain dengan standar produknya manusia. Gitu. Jadi manusia ini lengkap dengan berbagai macam ini. Bahkan saya yakin ketika manusia yang lahir tahun 2021 ini dengan pandemi sekarang ini mereka bayi-bayi yang sudah punya daya tahan tubuh yang mumpuni untuk melawan virus-virus ini. Gitu. Ini yang harus kita pegang. Nah, tinggal yang kedua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini yang sudah memiliki potensi yang Allah berikan dalam diri mereka. Nah, makanya tidak mungkin lahir seorang Imam Syafi'i kecuali dari orang tua yang juga memiliki keahlian yang sama, memiliki keahlian yang sama, yang melebihi mungkin ya, atau yang mampu membuat Imam Syafi'i menjadi sosok Imam Syafi'i sekarang. Makanya kalau ada sosok manusia yang luar biasa, sebetulnya kita harus melihat orang tuanya dulu, karena nggak mungkin dia lahir tanpa ada dua orang tua di belakangnya yang mendidik mereka. Makanya cara pertama yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai kepada calon orang tua adalah bagaimana tadi melihat lagi nih perkembangan psikologis anak sesuai dengan cara pandang Islam, gitu. Dididik dengan cara Islami, gitu. Apalagi dalam konteks atau dalam kondisi golden age dia, usia-usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Gitu. Juga kita bisa membekali juga mana ilmu yang bersifat urgent, yang mendesak, yang penting, yang itu masuk dalam kategori wajib ya fardu ain, itu ilmu-ilmu agama. Kemudian baru dengan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Gitu. Itu aja dulu yang dipegang. Nah, dari sana kalau sudah terbentuk sosok anak yang soleh, ibu bapak mau diapain juga anak itu sudah enak. Gitu. Mau jadikan mereka menjadi seorang arsitek, ya, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang apapun, insya Allah akan bisa. Gitu. Tapi yang tidak akan pernah hilang dari karakter dia adalah karakter Islamnya itu, Muslimnya itu. Karena itu yang lebih penting. Karena terkadang kita ini larut dengan profesi kita. Misalnya kita mengambil profesi sebagai arsitek, yang melekat itu arsiteknya gitu, dibandingkan dengan Muslimnya. Padahal yang menjadi tanggung jawab kita adalah Muslimnya itu yang harusnya kita kokohkan. Makanya saya menjawab multiple intelligence yang dimaksud harusnya multiple intelligence dalam pengertian pertama dia menjadi sosok yang memiliki kepribadian Islam, memiliki pemahaman Islam, ilmu-ilmu Islam, baru kesananya silahkan tambah-tambah lagi dan dia sudah punya multiple intelligence. Mau jadi dokter, plus juga dengan mungkin seniman, plus juga dengan apa. Yang penting fondasinya Islam gitu. Karena Islam itu sesungguhnya yang mencerdaskan dan juga mencerahkan. Gitu barangkali walau alam. Baik, terima kasih. Ya, ini lagi dari Febi Riswar, Ustaz. Kadang sebagai guru kita tanpa sadar malah ngikutin ala kapitalis karena ingin anak memiliki kompetensi. Nah, bagaimana ya Pak cara kita mengantisipasi dan selalu ingat niat awal kita agar mengajar itu sesuai dengan tujuan pendidikan Islam? Itu bagaimana? Silakan. Ya, makanya guru itu dibagi-bagi. Ada guru yang kejar guru diktator katanya, menjual diktat beli motor. Saat dia masuk ke dalam kelas yang terpikirnya tuh aduh cicilan gitu. Akhirnya udah sok yang dapat nilainya jelek kumpulin uangnya. Ada yang kayak gitu, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lah. Itu transaksional ya, satu. Ada juga guru yang akhirnya dia membuka jasa privat, jasa les. Ngajarnya di kelasnya mungkin biasa-biasa aja atau bahkan kurang agar siswa-siswinya ikutan les ke dia. Dan nanti dari situ dia bisa menarik
1 jam sekian ratus ribu. Itu juga receh lah gitu. Tapi ada lagi guru yang levelnya atau makomnya mungkin ini disebutnya guru kolbu kan gitu. Atau saya bilangnya guru ideolog lah. Guru yang memiliki satu visi yang kuat gitu. Dia mendidik bukan hanya semata-mata anaknya itu dibekali dengan kompetensinya untuk hidup, tapi juga dia mampu mengubah cara pandang siswanya itu. Dari mulai kamu belajar itu untuk apa sih, misalnya begitu ya. Setelah lulus mau bagaimana? Itu yang menjadi tanggung jawab kita semua. Memang agak berat gitu, tapi itulah yang harusnya dibongkar. Cara pandangnya itu yang harusnya membuat mereka tuh bangun dari tidurnya. Kan kondisi sekarang itu masyarakat kita lagi tidur nyenyak gitu. Terjebak dengan siklus hidup bahwa setelah kita SD ya ke SMP, SMP ke SMA, SMA perguruan tinggi, lulus, cari kerja, kemudian nyari jodoh, dapat jodoh, kan begitu. Meninggal, selesai aja kan. Ini kan siklus hidup yang membuat kita tertidur. Padahal tidak begitu gitu. Tidak harus begitu. Ada misi yang sangat mulia yang harusnya kita juga lakukan. Sebagaimana contoh-contoh musim-musim yang sebelumnya. Ya, hidup Allah ciptakan kita. Nah, makanya bagi kita atau bagi rekan-rekan yang memiliki cara pandang visioner terkait dengan harus ada yang bermakna dalam hidup ini, itu alhamdulillahnya harus 4 kali itu. Alhamdulillah sebagai muslim, alhamdulillah bisa diberikan taufik hidayah seperti begitu, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berdakwah seperti itu, alhamdulillah. Itu supaya alhamdulillahnya. Karena banyak di antara kita yang tertidur. Nanti bangun-bangunnya saat meninggal. Makanya ini Ali bin Abi Thalib menyebutkan sesungguhnya manusia itu hakikatnya tertidur. Baru bangun ketika meninggal gitu. Baru sadar, iya ya, saya tuh hidup ngapain aja nih gitu. Nah, ini yang harus ditekankan sebagai guru. Ya, kita sebagai guru menekankan itu kepada anak-anak kita. Jadi saat kita hadapi anak-anak kita yang nakal gitu, anak-anak kita yang bodoh lah, kalau kita sebut bodoh gitu, itu harus menghadapinya bukan dengan emosi. Ya, tapi harus kita hadapi mungkin dengan aduh kumaha, sedih, ataupun dengan doa, atau ya dengan upaya gitu, agar mampu membuka cara pandang dia, pemahaman dia, yang mungkin sekian belas tahun atau puluh tahun itu tercukupi dengan cara pandang hidup yang kurang baik. Nah ini jadi tanggung jawab kita semua. Memang tidak ada cara praktisnya Pak, gitu, nggak ada cara praktisnya, kecuali bahwa kita mampu menggugah mereka. Tapi saya selalu yakin begini, seandainya kita mengajar mereka dengan hati, mengajar mereka dengan perasaan tulus, ikhlas, ya, billahi ta'ala, dan yakin ini cara saya misalnya untuk menginspirasi mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, ini Allah akan hadirkan juga gitu. Kata-kata kita yang melesat dalam kalbu mereka, dalam cara pandang mereka, sehingga mereka itu minimalnya nyadar gitu. Atau minimalnya, saya ingin seperti Bapak ini nih, atau saya ingin diskusi sama Bapak ini. Akan begitu Pak. Jadi nggak semata-mata kita memang tanggung jawab kita sebagai guru ya mendidik mereka sesuai dengan kompetensi kita supaya mereka ini menjadi siswa yang terampil. Nah kita harus membekali plusnya lagi gitu. Nah ini yang menjadi satu tanggung jawab kita. Berat, betul berat, karena tidak ada yang mudah, tapi inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi kalaulah orang lain itu bekerja sebagai guru untuk mencari uang, kita mah sudah abaikan. Uang itu sudah Allah udah nanti datang sendirilah gitu. Uang itu nanti sudah Allah jatahkan dan datang sendiri. Yang kita lakukan adalah tugas kita sebagai muslim, yaitu mendidik mereka, membina mereka menjadi para penerus-penerus kita semua nanti. Jadi lebih visioner. Nah ini luar biasa kalau sudah seperti begini. Jadi kita mampu jadi dalam benak kita harus terbayang bahwa saya harus mendidik anak-anak negarawan. Sebagaimana Rasul mampu menghadirkan sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya, bagaimana para sahabat mampu menghadirkan tabi'in, sebagaimana para tabi'in menghadirkan tabi'in, dan saya ingin menghadirkan lagi mereka seperti itu, gitu. Di zaman sekarang yang luar biasa seperti begini. Nah, mudah-mudahan itu diijabah oleh Allah. Kalau itu diijabah oleh Allah, nah itu aset bagi Bapak itu. Karena selama anak ini hidup, Bapak meninggal, ini amal jariah yang ngalir terus, Pak. Gitu. Udah, itu yang harus kita kejar. Karena ya apa ya, untuk masalah dunia, masalah waktu kan sangat terbatas gitu. Nah inilah yang mungkin perlu juga kita pahami gitu ya terkait dengan konsep pendidikan Islam itu. Jadi memang tidak hanya semata-mata berpikir masalah rupiah atau materi, tapi ada hal yang lebih besar dari itu. Nah cuman sayangnya pendidikan kita ini sudah dia menjadi bagian kecil dari industri. Sayangnya lagi
mereka yang bekerja di sektor pendidikan, payment-nya, gajinya tidak layak. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya itulah tantangan kita, Pak. Ya, walau alam misalnya. Baik, terima kasih Bapak ya. Baik, masih ada waktu, saya sambung lagi ke pertanyaan berikutnya. Tapi fenomena ini dari Rodia ya, menyikapi fenomena Sisdiknas saat ini, bagaimana upaya umat Islam dan lembaga-lembaga Islam untuk menyikapi kondisi saat ini agar bisa mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu Ustaz pertanyaannya, silakan. Ya, tadi ini menyinggung juga dengan tadi Pak Puryono ya terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kita sebetulnya menghadirkan sisi spiritual sebagai bagian yang paling awal. Cuma sayangnya di kurikulumnya sendiri akhirnya terjebak pada aspek yang lebih praktis, yang lebih materialis. Tidak menghadirkan apa yang diminta dalam tujuan pendidikan nasional itu. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau berbicara sinkronnya itu tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaan. Nah, walau alam saya kurang begitu tahu. Cuma memang di level kurikulum gitu, itu bagian dari politik negara. Nah, saya menduga setiap kebijakan-kebijakan politik itu pasti ada demand behind-nya, ada desain besarnya, ada cetak birunya. Ini yang memang ujung-ujungnya atau akhirnya antara tujuan dengan kenyataan itu tidak pernah bertemu gitu dalam satu titik. Gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kembali lagi pada bagaimana agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, ya memang ini harus dirombak besar-besaran gitu dari hulu hingga hilirnya. Nggak bisa hulunya misalnya A, hilirnya udah D. Kita ingin mengubah secara pribadi lah gitu sudah tidak mungkin. Kecuali akhirnya kita menjadi ya hanya mampu sedikit-sedikit lah, tapi itu pun juga sebetulnya luar biasa gitu. Di saat orang lain atau teman-teman kita yang lain sebagai pendidik itu tidak pernah berpikir ke arah sana. Gitu. Ini yang mungkin menjadi ya tugas kita semua ya, itu terkait dengan mendidik manusia yang sesuai dengan Islam. Gitu. Itu barangkali mudah-mudahan bisa terjawab juga. Baik, masih ada waktu mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya Bapak ya, dan mungkin mohon maaf Ibu Bapak peserta semua yang mungkin pertanyaan belum bisa gitu diajukan gitu ya. Pertanyaan terakhir, seorang pendidik sejatinya adalah mampu menciptakan anak didiknya memiliki akhlak mulia. Tapi pada kenyataannya sistem pendidikan di negeri ini tidak menggunakan sistem pendidikan Islam atau yang menciptakan siswa berakhlak mulia. Hal ini terbukti dengan jumlah mata pelajaran agama di sekolah negeri yang hanya 3 jam dalam sepekan. Bagaimana menurut pandangan menurut Bapak? Nah itu Pak, silakan. Ini menarik ini. Gini, pertama kita juga jangan terjebak bahwa pendidikan agama itu sama dengan mata pelajaran agama gitu. Ya, seolah-olah matematika itu bukan pendidikan agama, fisika bukan pendidikan agama, apalagi geografi bukan pendidikan agama atau bukan pendidikan Islam gitu. Padahal sebetulnya yang tadi saya sebut itu juga pendidikan agama. Matematika itu juga pendidikan agama. Harusnya pendidikan Islam itu ada di situ. Ya kalau fikih syariah itu udah jelas. Tapi ilmu-ilmu yang bersifat misalnya kauniyah itu juga sebetulnya bagian yang memang harus juga disampaikan kepada anak didik kita. Nah, cuman masalahnya yang menyampaikannya gitu, dia memiliki pola pikir Islami tidak gitu. Ini jadi persoalan. Ketika misalnya fisika itu disampaikan oleh seorang Muslim yang taat, yang mengetahui hakikat penciptaan ya, gitu, dia akan menghadirkan fisika yang akhirnya akan mendekatkan murid-muridnya lebih dekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Karena fenomena apapun di alam semesta ini pasti ujung-ujungnya kepada Sang Pencipta. Tidak kemudian malah menjadi orang ateis gitu. Seperti itu. Termasuk misalnya biologi, matematika juga dan segala macam. Nah, ini yang mungkin dari awal yang perlu dikritik. Dikritiknya itu adalah bahwa ketika seorang pendidik atau guru yang bukan mengajarkan agama, seolah-olah dia bukan alergi ya, tapi malu gitu ketika dia mengaitkan dengan Sang Pencipta gitu. Bahkan untuk menyebutkan kata Allah pun mungkin malu gitu. Padahal tidak perlu malu. Nah, ini yang harusnya menjadi satu
tanggung jawab. Nah, kenapa saya bilang jangan terjebak? Karena seringkali dengan dikasih jam 3 jam atau 2 jam pelajaran agama, seolah-olah terakomodasi sehingga selesai urusannya. Padahal sebetulnya tidak di situ. Pertama, bahkan saya pun mendorong sebetulnya sekolah-sekolah Islam, termasuk juga madrasah, untuk juga menyeriusi cara pembelajaran yang ranahnya ranah tadi sains, teknologi gitu. Karena ini pun juga bagian Islam juga. Bagaimana seorang Muslim dia mampu untuk berjuang, dia mampu untuk melawan hegemoni negara-negara superpower, kalau dia tidak menguasai teknologi, kalau dia tidak menguasai matematika, tidak menguasai cara berpikir kritis, hanya gara-gara itu mah bukan Islami, karena nggak ada kata Islami di situ. Nah ini yang perlu juga kita ubah cara pandangnya. Nah singkatnya memang dalam kondisi sekarang ini sudah ya atau ya sudah mah ya kalau bahasa Sunda itu sudah mah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia barangkali sudah 2 SKS atau sudah 3 jam pelajaran, tambah lagi guru-guru ataupun dosen-dosen yang mengajarkan ilmu sosial, ilmu budaya, atau matematika, atau sains, dia lebih jauh keluar dari Islam. Nah, ini yang memang akhirnya membuat ya terpuruk gitu siswa-siswi kita. Seandainya yang mengajarkan ilmu-ilmu umum ini dia selalu mengaitkan dengan Islam, dengan Allah gitu, saya pikir akhlak-akhlak murid-muridnya tetap ada meskipun mata kuliah ataupun pelajaran agamanya hanya dibatasi 2 ataupun 3 SKS. Gitu barangkali Allah alam bisawab. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang menarik juga ya, dan tadi insya Allah jawaban juga menarik juga gitu ya, mencerahkan, alhamdulillah. Dan mungkin nanti kalau ada hal yang mungkin perlu ditanyakan mungkin bisa di jaringan pribadi saja atau ditindaklanjuti di grup begitu ya. Baik, pertanyaan tadi Ustadz sekaligus menutup sesi diskusi kita Seminar Nasional Peradaban Islam ini sebagai penutup begitu ya. Baik, saya langsung saja masuk kepada sesi berikutnya, yaitu pemberian sertifikat penghargaan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Kang Muhammad Rafi Anggara SPD. Kepada Kang Rafi, saya persilakan Kang. Baik, hatur nuhun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini ada 2 hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama terkait pemberian sertifikat dan juga ada beberapa pengumuman berkaitan dengan agenda Hilmi. Ini mungkin sertifikat dulu ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para pengisi acara, khususnya narasumber kita, Bapak Dr. Denny Kodrat MPD yang sudah menjadi narasumber ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu dan hikmah yang didapatkan. Selanjutnya boleh Kang. Juga dari Pak Dr. Eka juga sebagai keynote speaker di awal, guru kami di Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia yang sudah memberikan ilmu juga di awal. Selanjutnya, mangga Kang. Kang Ahmad Faik Najib juga yang sudah terima kasih yang sudah mengisi kajian bahasa Arab dasar di awal, dan tak lupa Kang Lukman Karnendi ya yang sudah menjadi pembawa acara kita di hari ini. Insya Allah kami juga memberikan kesempatan bagi para peserta, Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian bisa mengambil kesempatan untuk beramal jariah melalui infak Seminar Nasional Peradaban Islam. Jadi kami membuka untuk Bapak Ibu bisa berinfak dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tercantum di slide, dan mungkin insya Allah nanti akan dikirimkan juga di grup ya terkait informasi ini. Di samping ini ada juga informasi, insya Allah kami dari Hilmi akan mengadakan beberapa program. Di samping rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dapat submit jurnal di Jurnal Kajian Peradaban Islam di kps.com. Insya Allah ini dibuka setiap bulan dan ditunggu sampai deadline-nya itu tanggal 10 setiap bulannya. Jadi silahkan Bapak Ibu dapat mengirimkan. Dan insya Allah kami pun akan segera membuka program baru, yaitu Islamic Civilization Course atau kuliah peradaban Islam.
yang mana merupakan rangkaian pertemuan, kurang lebih 16 pertemuan sebagaimana perkuliahan dengan beberapa manfaat, diantaranya akan mendapatkan sertifikat 32 jam insya Allah, juga berkesempatan untuk menjadi bagian HILMI ya, anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Dan diantara syaratnya adalah menghadiri agenda ini minimal 3 kali ya, agenda Seminar Nasional Peradaban Islam ini 3 kali. Jadi insya Allah akan diinformasikan segera, dan masih dibuka kesempatan untuk hadir di Semnas ini 3 kali ya sebelum pembukaan agenda tersebut ya, ICC, Islamic Civilization Course. Seperti itu, dan mungkin untuk rekaman nanti akan dikirimkan di grup juga terkait materi dan lain sebagainya. Insya Allah akan diinformasikan di grup. Itu aja mungkin Kang Lukman, hatur nuhun. Mohon maaf kebetulan sedang di perjalanan. Mudah-mudahan dapat poin-poinnya tadi tersampaikan dengan baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kang Raffi yang sudah memberikan sertifikat penghargaan kepada narasumber utama kita, kemudian keynote speaker dan juga para panitia. Semoga itu bisa menjadi penyemangat kita dalam menyampaikan kebaikan dalam dakwah gitu ya, untuk peradaban Islam. Baik, itu sekaligus menjadi penutup bagi kita semua dalam Seminar Nasional Peradaban Islam ke-17 pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan dan terus kemudian ikut serta aktif gitu ya dalam acara-acara ilmi ke depannya. Insya Allah bisa kita belajar bersama-sama begitu ya. Tentu tujuannya adalah untuk membangun peradaban Islam. Itu. Baik, saya mewakili jajaran panitia tentu memohon maaf apabila banyak keterhambatan gitu ya, ketidakefektifkan dalam berlangsungnya acara, ataupun tidak bisa menampung semua keinginan para peserta yang hadir pada sore hari ini. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Mangga sami-sami hatur nuhun. Abdi izin live-nya. Mangga. Assalamualaikum.